Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Perhatikan penjelasan Ustazah ini ya. Langsung buka buku LKS-nya halaman 66. Di situ ada menggali informasi melalui wawancara. Nah, di sini ada wawancara tentang bagaimana membuat pupuk kompos dan apa itu pupuk kompos. Nah, sebelumnya, apakah kalian masih ingat apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan mencari informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Nah, di sini Pak Petani yang baju putih ini dinamakan narasumber dan Mbaknya yang pakai baju pink ini dinamakan pewawancara. Nah, untuk narasumbernya pastinya tidak sembarang orang ya, pastinya sudah ahli di bidang yang kita akan tanyai tentang apa. Misalkan tentang pupuk kompos, berarti kita harus mewawancarai Pak Petani. Nah, langsung saja, apa itu pupuk kompos? Pupuk kompos atau pupuk buatan adalah olahan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti tanaman, hewan maupun limbah organik yang telah mengalami proses dekomposisi atau fermentasi. Lalu sisa bahan organik itu seperti daun kering, terus sampah rumah tangga seperti daun pisang, terus sisa sayur, lalu hewan adalah misalkan sisa kotorannya, terus kencingnya. Nah, itu adalah contoh bahan organik. Daun kering, ranting pohon untuk hewan yaitu sisa kotoran hewan. Itu adalah contoh bahan organik. Sisa-sisa bahan organik ini ditimbun sampai membusuk secara alami dicampur tanah liat, lalu dibiarkan selama 2 bulan. Setelah itu jadilah pupuk kompos. Agar kalian lebih memahami bagaimana prosesnya pembuatan pupuk kompos, nanti Ustazah share link di bawah ini. Jangan lupa untuk ditonton. Selanjutnya, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati itu apa sih Ustazah? Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut sumber daya alam hayati. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam kehidupan sehari-hari, contohnya saat kalian makan, kalian sudah memanfaatkan SDA hayati berupa tumbuhan dan hewan, dimulai dari padi ya. Padi dimanfaatkan sebagai bahan pokok yaitu nasi. Lalu kalian makan sayur, itu berasal dari tumbuhan. Buah-buahan berasal dari tumbuhan. Hewan dapat dimanfaatkan daging atau telurnya untuk lauk pauk. Hewan ayam. Kayu yang berasal dari pohon-pohon di hutan dimanfaatkan untuk perabot rumah tangga. Misalnya meja makan ya, meja ruang tamu, itu pemanfaatan SDA alami. Selain ayam digunakan untuk lauk dan diambil telurnya, yaitu ada kuda, dimanfaatkan tenaganya untuk alat transportasi. Lalu ada sapi, selain dimanfaatkan tenaganya, sapi juga dimanfaatkan dagingnya untuk kurban. Nah, sapi ini untuk pengangkut barang ataupun membajak sawah. Langsung saja ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Perhatikan ada gambar yang pertama yaitu tumbuhan yang terawat. Terlihat daunnya sangat hijau, segar dan tidak kusam. Batangnya kokoh, pertumbuhan tanaman terlihat normal. Lalu gambar yang kedua ada tanaman yang tidak terawat ya. Tidak terawat itu tidak pernah disirami, tidak pernah diberi pupuk. Nah, ini juga terlihat daunnya kering, batangnya juga tidak kokoh ya, warnanya kusam, kekuningan, akan mati. Nah,
selanjutnya ada hewan yang tidak terawat dan terawat. Di atas ada apa? Ya, pastinya sudah tahu semuanya ya, bahkan di rumah ada yang memelihara. Nah, kucing yang sebelah kiri itu ada kucing yang tidak terawat. Terlihat bulunya kotor, kusam ya. Terus ada luka di telinganya. Nah, matanya juga berair kalau tidak terawat ya. Kalau yang terawat bersih, bulunya cantik, matanya berbinar-binar, tidak keruh, tidak berair ya. Nah, jika di sekitar kalian ada hewan yang tidak terawat ataupun tumbuhan yang akan mati, rawatlah. Itu adalah salah satu ciri kalian sikap peduli lingkungan ya. Kalau cara merawat tumbuhan tadi menyirami, dikasih pupuk ya. Kalau hewan ya dibersihkan, dikasih makan. Selanjutnya, hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Menikmati lingkungan yang bersih dan nyaman adalah hak setiap orang. Menjaga lingkungan adalah kewajiban setiap orang. Lalu, kewajiban kita terhadap lingkungan itu apa saja? Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan melakukan rebuisasi atau penanaman kembali. Dan ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dan memakai kendaraan yang ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi udara. Lalu bisa dibaca selanjutnya ya. Setelah kewajiban tersebut dilaksanakan, kita akan memperoleh hak atas lingkungan kita. Lalu haknya apa? Menikmati lingkungan segar, memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam, memperoleh apa yang kita butuhkan. Selain itu juga terbebas dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya kita belajar karya seni montase di halaman 71 LKS. Karya seni montase adalah karya seni tempel yang menggabungkan beberapa gambar jadi dari sumber yang berbeda, disusun sehingga menjadi karya seni yang baru. Sumber yang dimaksud bisa kita dapatkan di majalah, koran, buku, brosur, dan lain sebagainya yang sudah tidak dimanfaatkan lagi sehingga tidak merusak fungsi dari sumbernya. Nah, foto selanjutnya yaitu contoh-contoh karya seni montase. Ini adalah beberapa contoh karya seni montase. Nah, langkah-langkah yang kalian siapkan dalam membuat karya seni montase. Yang pertama yaitu siapkan bahan-bahannya. Bahan utamanya seperti koran, buku, majalah bekas, brosur yang tidak terpakai ya. Di situ misalkan ada gambar, misalkan di majalah kalian ketemu sebuah pohon, pohonnya masih warna putih, agar menarik kalian beri warna hijau, itu juga boleh ya. Kalau misalkan di majalah sudah ketemu sebuah gambar, misalkan matahari sudah berwarna, ya tidak perlu diwarnai lagi, itu sudah menarik, langsung tinggal tempel saja. Selanjutnya kita belajar upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama yaitu pemanfaatan tanaman lidah buaya dan daun sirih sebagai kesehatan atau tanaman obat. Yang pertama, lidah buaya dapat dimanfaatkan untuk penyakit kulit hingga untuk penyakit sembelit pada perut. Selain itu juga dapat mengobati luka bakar dan lain-lain. Nah, di LKS mengapa Wina memanfaatkan lahan kosong untuk menanami daun sirih dan buaya? Nah, selain untuk keindahan, daun sirih dan buaya juga baik atau berguna untuk kesehatan. Maka rawatlah tanaman dengan baik. Masya Allah, ternyata daun sirih dan lidah buaya adalah kaya akan manfaat ya. Jadi rawatlah tanaman dengan baik agar sumber daya alam dan lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Yang kalian lakukan yaitu merawat tumbuhan dan hewan di sekitar. Kalau hewan
Ya, dibuatkan kandang, diberi makan, memeriksakan kesehatan hewan. Lalu cara merawat tanaman, disiram 2 kali sehari, diberi pupuk, kalian bisa manfaatkan pupuk kompos ya. Lalu membasmi hama tanaman agar tanaman tumbuh subur dan tidak mati atau kering. Sekian penjelasan dari Ustazah ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.